Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Marto Rizky Tempu Bolon dengan NIM 4012211100. Di sini saya berasal dari kelas 5D Hukum Kemaritiman. Saya akan menjelaskan terkait pengertian hukum maritim dan hubungan dan keterkaitannya dengan hukum laut internasional. Jadi hukum maritim ialah cabang dari hukum yang khusus mengatur kegiatan yang berlangsung di laut dan perairan lainnya, yang mencakup pelayaran dan perkapalan, aturan mengenai operasi kapal, tanggung jawab pemilik kapal, dan hak-hak serta kewajiban pelaut. Transportasi laut, regulasi tentang pengiriman barang melalui laut, termasuk kontrak pengangkutan dan tanggung jawab pengangkutan. Kecelakaan laut, prosedur dan aturan untuk penanganan kecelakaan di laut, seperti tabrakan kapal atau kecelakaan yang melibatkan muatan. Perlindungan laut, aturan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan laut dan pencemaran dan kerusakan. Serta ada juga hak dan tanggung jawab terkait dengan penggunaan laut dan sumber daya maritim. Hukum maritim bertujuan untuk memastikan keselamatan, keadilan, dan efisiensi dalam kegiatan maritim serta melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Dan pengertian hukum laut internasional ialah cabang dari hukum internasional yang mengatur hubungan antara negara-negara mengenai penggunaan, pengelolaan, dan perlindungan laut dan wilayah pesisir. Tujuannya ialah untuk menciptakan aturan yang adil dan efektif untuk berbagai aktivitas di laut, termasuk navigasi, eksploitasi sumber daya, perlindungan lingkungan, dan resolusi sengketa. Aspek utama hukum laut internasional meliputi batas-batas maritim. Hukum ini menentukan batas-batas wilayah laut negara seperti laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan landas kontinen. Batas-batas ini mengatur hak negara atas sumber daya alam di bawah laut dan di lautan. Hak navigasi menetapkan hak dan kewajiban negara dalam hal navigasi kapal di perairan internasional dan laut teritorial. Ini termasuk hak lintas bebas dan hak untuk melintasi zona ekonomi eksklusif negara lain. Eksploitasi sumber daya alam mengatur hak negara untuk mengeksploitasi sumber daya alam seperti ikan, minyak, dan gas di wilayah laut mereka, serta tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Perlindungan lingkungan laut mengatur upaya-upaya untuk melindungi laut dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ini termasuk perjanjian internasional dan konvensi yang mengatur pembuangan limbah dan perlindungan ekosistem laut. Penyelesaian sengketa menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa antara negara terkait dengan batas-batas maritim dan hak-hak laut lainnya, termasuk pengadilan internasional dan badan arbitrase. Dokumen utama dalam hukum laut internasional adalah Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS, yang diratifikasi oleh sebagian besar negara dan menjadi landasan bagi banyak aturan dan prinsip dalam hukum laut internasional. UNCLOS mencakup aturan-aturan tentang pembagian zona maritim, perlindungan lingkungan laut, hak atas sumber daya, dan penyelesaian sengketa. Secara keseluruhan, hukum laut internasional berfungsi untuk menjaga ketertiban dan kerjasama internasional dalam pengelolaan laut yang merupakan sumber daya vital bagi umat manusia dan lingkungan global. Hubungannya antara hukum maritim dan hukum laut internasional adalah bahwa hukum maritim seringkali beroperasi dalam kerangka yang lebih luas dari hukum laut internasional. Hukum maritim mengatur aspek-aspek spesifik dari kegiatan pelayaran, perkapalan, sementara hukum laut internasional memberikan kerangka hukum yang lebih umum mengenai pembagian dan penggunaan laut serta zona maritim yang berhubungan dengan kedaulatan dan hak-hak negara. Hukum maritim seringkali mengacu pada prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh hukum laut internasional. Hukum maritim dan hukum laut internasional memiliki fokus yang berbeda. Hukum laut internasional memiliki fokus tentang pengaturan hak-hak negara atas zona maritim, navigasi internasional, eksploitasi sumber daya, perlindungan lingkungan laut, dan penyelesaian sengketa. Konvensi utama adalah Konvensi PBB tentang hukum laut, UNCLOS, dan menetapkan aturan yang bersifat internasional, mencakup wilayah perairan yang melintasi batas-batas negara
dan berfokus pada hubungan antara negara-negara. Sedangkan hukum maritim fokusnya yaitu mengatur kontrak pengangkutan barang, asuransi maritim, tanggung jawab, pelayaran dan regulasi kapal, serta keselamatan laut. Misalnya hukum maritim meliputi peraturan mengenai pengangkutan barang, hak dan kewajiban pelaut, serta tanggung jawab pemilik kapal. Yang dilingkupi biasanya lebih spesifik pada aktivitas yang terjadi di laut dan dapat mencakup peraturan yang dikeluarkan oleh negara atau lembaga internasional seperti Organisasi Maritim Internasional atau IMO. Keterkaitan antara keduanya, interaksi dan implementasi hukum maritim seringkali diatur berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum laut internasional seperti UNCLOS, mempengaruhi regulasi tentang ZEE atau zona ekonomi eksklusif yang penting bagi hukum maritim terkait eksploitasi sumber daya dan navigasi. Prinsip dan peraturan. Banyak peraturan hukum maritim yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum laut internasional, terutama dalam konteks navigasi internasional dan perlindungan lingkungan laut. Penegakan dan interpretasinya yaitu penegakan hukum maritim dalam kasus-kasus tertentu bisa melibatkan interpretasi aturan dari hukum laut internasional, terutama jika melibatkan perairan internasional atau sengketa antar negara. Secara keseluruhan, hukum laut internasional menyediakan kerangka hukum yang lebih luas yang mempengaruhi dan membentuk hukum maritim yang lebih spesifik pada aspek-aspek operasional dan praktis dari kegiatan maritim. Hukum laut internasional memiliki undang-undang, contohnya seperti UNCLOS yang mengatur tentang pembagian zona maritim, hak navigasi internasional, dan perlindungan lingkungan laut. Sedangkan hukum maritim ada contohnya seperti Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Jaga untuk Pelaut atau disingkat STCW. Konvensi tentang kontrak pengangkutan barang seperti Konvensi Hege-Visby dan regulasi keselamatan kapal. Secara ringkas, hukum laut internasional memberikan kerangka hukum global yang mengatur hubungan antar negara di lautan, sedangkan hukum maritim berfokus pada aspek praktis dan operasional dari pelayaran dan perdagangan laut. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi pengertian hukum laut internasional dan serta sangkut pautnya dengan hukum laut internasional. Saya Martua Rizky Taubolon. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih telah menyaksikan.